Dunia yang kita tinggali ini indah, tapi tak selalu aman. Di balik udara segar yang kita hirup setiap hari, ada musuh kecil tak kasat mata yang telah mengintai dan merenggut jutaan nyawa tanpa kita sadari. Mereka adalah virus, entitas mikroskopis yang memiliki kekuatan destruktif luar biasa, mampu melumpuhkan peradaban dan mengubah jalannya sejarah. Halo Websterian, apa kabar kalian semua? Kembali lagi sama aku, Bila. Di video kali ini, kita akan membahas 10 virus paling mematikan di dunia. Siap-siap ya, karena kita akan menyelami dunia mikro yang penuh bahaya ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Tahun 1976, di sebuah desa kecil di Kongo, dunia menyaksikan kengerian dari sebuah monster mikroskopis bernama Ebola. Virus ini menyerang dengan ganas, menyebabkan demam tinggi, muntah-muntah hebat, diare dan pendarahan hebat dari berbagai lubang tubuh. Tingkat kematian akibat Ebola bisa mencapai 90%. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan adalah isolasi ketat terhadap penderita untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ebola menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Wabah demi wabah telah terjadi, meninggalkan jejak duka dan ketakutan mendalam di berbagai negara Afrika. Websterian, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika otak kalian diserang oleh sesuatu yang tak terlihat, mengubah kalian menjadi sosok yang berbeda, penuh kegilaan dan halusinasi? Itulah yang dilakukan oleh virus rabies. Hanya perlu satu gigitan dari hewan yang terinfeksi, dan virus ini akan memulai perjalanan mematikannya menuju sistem saraf pusat manusia. Begitu virus rabies berhasil mencapai otak, ia akan mulai merusak sel-sel saraf, menyebabkan peradangan hebat yang dikenal sebagai encephalitis. Gejala awal mungkin tampak ringan, seperti demam atau kesemutan di area gigitan. Namun, seiring berjalannya waktu, gejala akan semakin parah. Vaksinasi adalah kunci utama. Jika seseorang tergigit oleh hewan yang diduga terinfeksi rabies, tindakan cepat berupa pencucian luka dan pemberian vaksin pasca paparan bisa menyelamatkan nyawanya. Ada musuh yang bekerja dalam senyap, tanpa suara gemuruh atau luka yang terlihat jelas di awal serangannya. Namanya adalah AIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini memiliki target yang sangat spesifik dan krusial dalam tubuh kita, sistem kekebalan. Perlahan tapi pasti, AIV akan menggerogoti dan menghancurkan sel-sel CD4, yaitu sel T helper yang merupakan komandan utama dalam pertahanan tubuh kita melawan berbagai macam infeksi dan penyakit. Ketika AIV masuk ke dalam tubuh, ia mungkin tidak langsung menunjukkan gejala yang parah. Penderitanya bisa saja terlihat sehat dan beraktivitas seperti biasa selama bertahun-tahun. Tanpa pengobatan yang tepat dan berkelanjutan, jumlah sel CD4 akan terus menurun hingga mencapai titik kritis. Pada saat itulah, AIV akan berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Tahun 1915, dunia baru saja mulai bangkit dari kengerian Perang Dunia Pertama. Namun, ancaman baru yang tak kalah mematikan muncul dari tempat yang tak terduga. Dikenal sebagai flu Spanyol, pandemi ini menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, lebih cepat dari api yang melalap padang kering. Dalam kurun waktu hanya 2 tahun, dari 1915 hingga 1920, virus ini menginfeksi sekitar sepertiga populasi dunia saat itu. Diperkirakan flu Spanyol membunuh antara 20 hingga 50 juta orang di seluruh dunia. Bahkan beberapa perkiraan menyebut angka hingga 100 juta jiwa. Websterian, bayangkan kalian sedang membersihkan gudang tua atau berkemah di alam bebas, menghirup udara segar. Tanpa kalian sadari, di udara itu mungkin terkandung partikel-partikel virus mematikan yang berasal dari kotoran atau urin tikus yang telah mengering. Itulah hantavirus, musuh tak terlihat yang bisa bersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Ketika partikel virus ini terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, ia akan mulai menyerang. Gejala awalnya mungkin mirip flu biasa, demam, nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Salah satu sindrom paling berbahaya yang disebabkan oleh hantavirus adalah Hantavirus Pulmonary Syndrome atau HPS. Pada HPS, paru-paru akan terisi cairan, menyebabkan kesulitan bernapas yang parah dan akhirnya gagal napas. Namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian besar dari kita, tidak sepopuler Ebola. Namun virus Marburg adalah ancaman yang sangat nyata dan sama berbahayanya.
Virus ini termasuk dalam keluarga Filoviridae, sama seperti Ebola, dan menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah pada manusia dan primata. Gejala infeksi virus Marburg sangat mirip dengan Ebola, dimulai dengan demam tinggi mendadak, sakit kepala parah, dan nyeri otot. Tingkat kematian akibat virus Marburg sangat tinggi, bervariasi antar wabah, namun bisa pancur 8%. Jauh sebelum dunia mengenal Ebola, HIV, atau bahkan flu Spanyol, ada satu nama virus yang menjadi kutukan bagi umat manusia selama berabad-abad. Variola, virus penyebab penyakit cacar atau smallpox. Penyakit ini adalah salah satu penyakit paling menakutkan dalam sejarah, dengan tingkat kematian yang tinggi dan meninggalkan bekas luka permanen bagi mereka yang selamat. Melalui upaya vaksinasi massal yang terkoordinasi di seluruh dunia selama puluhan tahun, yang dipelopori oleh Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit cacar berhasil diberantas sepenuhnya. Kasus alami terakhir dilaporkan pada tahun 1977, dan pada tahun 1980, WHO secara resmi menyatakan dunia bebas dari cacar. Pada akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003, dunia dikejutkan oleh kemunculan penyakit pernapasan baru yang misterius dan mematikan di Provinsi Guangdong, Tiongkok. Penyakit ini kemudian dikenal sebagai SARS, singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS dengan cepat menyebar dari Tiongkok ke berbagai negara lain, memicu kepanikan global, dan menempatkan sistem kesehatan di banyak negara dalam kondisi siaga tinggi. Dalam waktu beberapa bulan, SARS berhasil menyebar ke lebih dari 29 negara, menginfeksi lebih dari 8.000 orang, dan menyebabkan sekitar 204 kematian. Setelah dunia berhasil mengatasi wabah SARS, ancaman dari keluarga coronavirus belum berakhir. Pada tahun 2012, sebuah virus baru yang masih berkerabat dengan SARS-CoV muncul di Arab Saudi. Virus ini diberi nama MERS-CoV, penyebab Middle East Respiratory Syndrome. MERS memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan SARS, menjadikannya ancaman yang lebih menakutkan, meskipun penyebarannya tidak seluas SARS. Menurut data WHO, hingga saat ini telah ada lebih dari 2.500 kasus MERS yang dikonfirmasi laboratorium, dengan lebih dari 850 kematian. Akhir tahun 2019, sebuah kota di Tiongkok, Wuhan, menjadi pusat perhatian dunia ketika serangkaian kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui mulai bermunculan. Tak lama kemudian, penyebabnya teridentifikasi sebuah novel coronavirus yang kemudian dinamai SARS-CoV-2. Penyakit yang disebabkannya diberi nama COVID-19. Apa yang dimulai sebagai klaster lokal dengan cepat berubah menjadi pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan dampaknya di era modern. Jutaan nyawa telah hilang di seluruh dunia. Sistem kesehatan kewalahan, ekonomi global mengalami resesi, dan kehidupan sehari-hari kita berubah secara drastis dengan adanya lockdown, pembatasan sosial, dan kewajiban memakai masker. Websterian, itulah tadi 10 virus paling mematikan di dunia yang telah kita bahas. Dari Ebola yang ganas hingga COVID-19 yang mengubah tatanan global, kita melihat betapa dahsyatnya kekuatan entitas mikroskopis ini. Namun, di tengah kegelapan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh virus-virus ini, selalu ada secercah harapan. Keberhasilan melawan pandemi di masa lalu, seperti pemberantasan cacar, menunjukkan bahwa ketika umat manusia bersatu dengan tujuan yang sama, kita mampu mengatasi tantangan sebesar apapun. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat, dan meningkatkan kewaspadaan kita semua terhadap musuh tak kasat mata ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe channel Bila agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, agar kita semua bisa lebih waspada dan teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan jaga diri baik-baik ya. Websterian. Asia!